Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mukminin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah, dengan NIM 0034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh beliau Bapak Mustolih Alwi. Nah, di mana di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Maaf karena ini tidak jelas, jadi saya dekatkan. Nah, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan, kita pasti sudah tidak asing lagi karena kita sudah mempelajarinya sejak kita usia dini, sejak kita mulai masuk SD, kita masuk SMP, SMK, bahkan kita sebagai seorang mahasiswa pun masih mempelajari mengenai yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, memangnya apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk kita pelajari? Nah, memang pendidikan kewarganegaraan ini memang sangat penting kita pelajari karena di dalamnya terdapat yang pertama ini adalah pluralisme atau yang dinamakan sikap menghargai keragaman. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang ketiga ada kreativitas. Nih. Nah, di dalam isi ini sendiri tidak terlepaskan yang namanya ini hal-hal penting dalam kewarganegaraan atau manfaatnya kita mempelajari yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah mengajarkan siswa atau mahasiswa untuk mampu memahami dan juga melaksanakan hak dan juga kewajiban secara sopan, santun, jujur, demokratif, dan lain sebagainya. Nah, di mana di dalam poin yang pertama ini, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus bersikap jujur, bersikap sopan santun, adil, dan juga bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sebagai warga negara untuk ikut dalam berpolitik. Nah, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengetahui apa sih itu politik dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga di sini memberikan pengajaran kepada siswa untuk saling memahami sesama warga negara. Nah, untuk poin yang ketiga ini kita diajarkan untuk saling menghargai antar sesama umat beragama. Tidak hanya umat beragama, kita bisa menghargai suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah memberikan pengetahuan mengenai sistem pemerintah dan tentang peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kemudian tujuannya sendiri apa sih? Tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini tujuannya adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan juga kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Nih, tujuannya. Nah, kemudian apa saja sih yang kita bahas di dalam pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, ada banyak sekali yang kita bahas di dalam pendidikan kewarganegaraan. Bahkan kita pada saat menduduki SD, SMP, SMK, bahkan sampai sekarang kita masih mempelajarinya, masih banyak sekali mempelajarinya. Nah, tetapi di sini saya hanya ingin membahas mengenai 6 hal. Insya Allah kalau kita mengetahui 6 hal ini secara luas sudah mencangkup semuanya. Nah, di mana yang pertama membahas mengenai HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, bela negara. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, ketahanan sosial. Kemudian yang terakhir adalah politik strategi nasional. Nah, langsung saja di sini akan masuk mengenai pembahasan. Mungkin ini sudah kita bahas sejak kita SMP. Kalau kita SD mungkin hanya pengantar-pengantarnya. Nah, tetapi saya menemukan ini pada waktu SMP. Nah, pembahasan di sini yang pertama adalah HAM atau hak asasi manusia. Di mana di dalam pembahasan hak asasi manusia ini generasi penerus bangsa seperti kita ini diajarkan mengenai hak-hak manusia yang ada di kehidupan ini. Nah, selain itu mereka akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai dan juga menghormati hak-hak asasi manusia tersebut. Nih. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di mana di dalam pemahaman mengenai proses berbangsa serta bernegara, hak dan kewajiban seseorang warga negara Indonesia terhadap negaranya. Kemudian, nah ini nih, yang kedua,
Yang ketiga adalah wawasan Nusantara, di mana seperti wawasannya sendiri itu secara tidak langsung itu berarti luas. Nah, di mana di dalam wawasan Nusantara ini kita memahami mengenai sejarah bangsa yang ada di Indonesia, yang ada di bangsa kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah bela negara. Pemahaman mengenai makna dari bela negara. Kemudian mereka akan diberi contoh bela negara yang bisa dilakukan. Selain itu mengenai demokrasi Pancasila. Jadi di sini di dalam bela negara ini kita akan diberikan contoh bela negara yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dan juga mengenai demokrasi Pancasila. Kemudian yang terakhir atau yang ke-6 adalah politik strategi nasional. Nah, di mana di dalam politik strategi nasional ini kita akan diajari mengenai politik dan juga strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga perdagangan bebas. Nah, itu tadi adalah ke-6 pembahasan di dalam kewarganegaraan yang insya Allah kalau kita mengetahui lebih luas mengenai 6 hal ini, 6 pembahasan ini, kita akan mengetahui secara lebih rinci, lebih akar-akarnya lagi mengenai mengenai yang lebih dalam mengenai kewarganegaraan tersebut. Nah, mungkin itu ya. Jadi intinya apa? Intinya pendidikan kewarganegaraan ini sangatlah penting untuk kita pelajari, karena tadi kita bisa menumbuhkan sikap menghargai keragaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.